Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah, sahabat UHS dimanapun Anda berada? Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan berbahagia ini, semoga kita semuanya selalu berada di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan mencontoh jejak langkahnya, insyaallah. Sebagaimana difirmankan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berpuasa ini kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Nah, jadi ini adalah dalil utama tentang kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Nah, pertama, yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang beriman. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu orang beriman. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman tidak mungkin dia bisa berpuasa, begitulah kira-kira. Ya, kenapa? Karena tujuan dari berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bisa meraih derajat takwa itu adalah orang yang punya modal iman. Bukan karena nama saya iman ya. Ini karena memang di dalam Qurannya begitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi logikanya memang orang yang punya modal iman di dalam hatinya, di dalam dirinya, dialah orang yang akan sanggup melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan karenanya dengan modal iman itu kemudian dia bisa meraih derajat ketakwaan. Nah, makanya ujung dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu ketika memasuki awal Ramadan, dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, ya jangan sampai kita salah memperlakukan. Ya, karena banyak kaum muslimin ya yang salah dan keliru dalam memperlakukan Ramadan. Misalnya minggu pertama Ramadan semangat, ya datang berjamaah ke masjid, hadir mendengarkan kultum, mendengarkan pengajian dan sebagainya, subuh berjamaah ke masjid. Itu hanya berlaku di minggu pertama. Ketika minggu kedua, masjid mulai sepi tuh, mulai ditinggalkan lagi. Minggu ketiga, Allahu Akbar, makin sepi lagi. Ini kan keliru memperlakukan bulan Ramadan. Justru seharusnya seorang mukmin itu ketika masuk awal Ramadan semangat, pertengahan Ramadan semakin semangat, dan akhir Ramadan lebih semangat lagi. Seperti itulah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana kita seharusnya memperlakukan Ramadan. Ya, sehingga dengan demikian target meraih ketakwaan itu bisa kita capai. Ya, bisa kita capai. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang bertakwa, ya, atau bertambah kualitas takwa kita kepada Allah kalau kurvanya itu turun, ya, tidak menanjak. Harusnya nanjak nih kualitas dan kuantitas ibadahnya tuh. Semangat ibadahnya tuh makin akhir Ramadan makin naik. Nah, karenanya ya sahabat UHS di rumah atau pemirsa dimanapun Anda berada, ya, di akhir Ramadan, ya, ketika memasuki akhir Ramadan itu ada hadis Rasulullah SAW. Ini saya bacakan hadisnya ya. Dikata Rasulullah SAW, ya, hadatsana Ahmad bin Umar bin Sarh, hadatsana Abdullah bin Wahab
anba'ana Yunus anna Nafi'an hadatsahu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, begini. Kana ya'takiful ashril awakhir min Ramadan. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berintikaf ashril awakhir min Ramadan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu beritikaf. Makanya itikaf ini menurut para ulama adalah salah satu jenis ibadah sunnah muakkadah, ibadah sunnah yang utama, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di dalam hadis yang lain itu disebutkan hatta tawafahu. Jadi Nabi beritikaf 10 hari terakhir Ramadan itu sampai Nabi wafat. Artinya selama hidup Nabi SAW sampai wafatnya itu senantiasa beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dengan itikaf itulah diharapkan kita semuanya betul-betul bisa meraih dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama dari saum kita, yaitu takwa. Meraih ketakwaan yang sebenar-benarnya. Demikian pemirsa di rumah, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini dan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita meraih ketakwaan itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.